Ketika hypnic jerk yang kita derita semakin parah, kadang-kadang menyebabkan kita tidak bisa tertidur, bahkan tidak bisa tertidur sama sekali selama sehari, 2 hari, 3 hari gitu ya. Dan karena itulah menyebabkan kita berpikir macam-macam ya. Kadang kita berpikir, apa mungkin saya kena tumor, apa mungkin saya terkena stroke misalnya. Atau kadang-kadang yang masuk ke pikiran kita, apa mungkin saya terkena fatal familial insomnia, yang mana itu merupakan sebuah penyakit yang menyebabkan kita tidak bisa tidur selamanya ya, karena kerusakan talamus, di mana saraf-saraf yang mendorong untuk tidur itu hilang gitu ya, karena ada mutasi protein prion ya, penyakit prion itu ya. Memang apalagi kalau kita searching gitu di Google dan sebagainya, kita mencocok-cocokkan gitu, bahwasanya hypnic jerk yang parah itu karena tadi ya, fatal familial insomnia ini paling sering orang menganggap bahwasanya dirinya tidak akan bisa tidur untuk selama-lamanya karena hypnic jerk. Sepengalaman saya, kalau kita nggak bisa tidur karena hypnic jerk ya, adapun nggak tidur sama sekalinya itu tidak sama sekali. Maksudnya gini, saya pernah nggak bisa tidur zero sleep itu 2 malam ya, itu pun besoknya bisa tidur lagi gitu kan. Atau kena hypnic jerk baru bisa tidur misalnya mendekati subuh ya, atau tidurnya sebentar. Nah, selagi masih bisa tidur itu tidak masalah ya, itu artinya memang Anda seperti penderita insomnia lainnya gitu. Jadi jangan selalu berpikir aneh-aneh, jangan-jangan saya ini terkena penyakit yang parah yang begini begitu gitu ya. Apalagi memang tersebar di YouTube bahwasanya hypnic jerk itu sama dengan fatal familial insomnia. Nah, ada fatal insomnia, apakah karena keracunan obat gitu ya, katanya VLPO-nya mati dan sebagainya, menyebabkan kita semakin panik ya. Itu saya lihat di salah satu video YouTube seperti itu, maksudnya ada seseorang yang mengaku dia fatal insomnia padahal dirinya kena hypnic jerk itu, sehari bisa tidur 2-3 jam. Nah ini, tapi dia mengekspor terus sehingga kepikiran terus, dan semakin stres kita, semakin tinggi kita nggak bisa tidur, semakin tinggi potensi kita terkena hypnic jerk, karena stress, anxiety ya bisa disebabkan karena hypnic jerk. Dan semakin kita stres, hypnic jerknya semakin parah gitu ya. Jadi kalau memang parah hypnic jerknya dan nggak bisa dihentikan sama sekali, apa yang harus Anda lakukan ya? Kalau pertama ya, kalau Anda terpaksa mengambil obat-obatan yang benzo ya, asal ada resep dokter ya nggak masalah gitu kan, selagi itu ada resepnya dan bisa dipertanggungjawabkan resep itu ya. Karena kalau Anda mengambil benzo itu sendiri tanpa resep dokter, tanpa panduan gitu, tanpa guidance, khawatirnya terjadi efek samping yang lebih parah gitu ya. Nah, itu yang harus Anda perhatikan ya. Contoh efek sampingnya ya macam-macam gitu ya. Bisa jadi Anda malah ketangkap polisi gara-gara ambil benzo tanpa resep gitu kan. Itu yang kedua, kalau misalnya nggak ada resep dan sebagainya, yang saya lakukan ya waktu itu ya, saya beli herbal gitu ya. Herbal itu bisa habatus sauda, saya campur habatus sauda, kemudian dicampur herbal pegagan, dicampur lagi pala. Jadi dalam dosis yang agak tinggi. Jadi pala itu ada herbal pala, herbal tidur namanya, itu ekstrak pala gitu ya. Saya sekali minum itu 1000 mg dicampur dengan pegagan 1000 mg, saya minum 4 kapsul langsung. Dan juga batu sauda 2 ya, jadi 2 butir kapsul, berarti sekitar 1000 juga atau 1200 mg. Itu ketika hypnic jerk parah, saya naikkan dosis itu ya, dan alhamdulillah bisa tidur gitu kan setelah makan minum, tapi dengan efek pusing dulu kalau mungkin kebanyakan herbal itu ya. Atau yang ketiga ya, Anda bisa relaksasi gitu ya, tenangkan pikiran Anda, nggak usah panik, serahkan semua kepada Allah ya. Karena begini, tidur itu yang memberikan Allah, yang menidurkan Anda Allah, yang menciptakan hypnic jerk itu Allah, yang menghentikannya siapa? Ya Allah juga
Ya, jadi Anda harus mencoba ini gitu ya, relaksasi dan sebagainya. Kalau Anda merasa itu parah ya, justru menurut saya ini yang pertama gitu. Anda berdoa dulu sama Allah, ya Allah hentikanlah hypnic jerk saya ya, dan saya ingin beribadah dengan tidur saya ya, tidurkanlah saya dalam keadaan nyenyak. Ya, terus Anda berdoa minta pada Allah dengan doa apa saja, atau dengan doa dan zikir sebelum tidur ya, insya Allah Anda bisa tertidur pules ya, seperti itu ya. Oke, itu ya, itu sekedar saran ketika parah. Dan yang terpenting adalah Anda jangan banyak browsing internet. Kalau lebih baiknya Anda tuh tanya ke dokter aja gitu ya. Udah jawaban dokter, Anda taklid buta sama jawabannya itu, nggak usah bikin macam-macam. Apalagi browsing di YouTube ya, bahwasanya orang bilang hypnic jerk ini insomnia parah nggak kalau saya tidur selamanya dan sebagainya. Memang kalau kita bahas seperti itu, cocok-cocokan itu kan mirip ya. Saya katakan, apa orang yang batuk itu selalu COVID misalnya? Apa orang yang misalnya kencingnya itu berwarna coklat itu selalu kena penyakit ginjal? Ya enggak juga. Bisa jadi karena dehidrasi. Batuk-batuk ini bisa jadi keselak merica atau keselak apa, kan nggak selalu COVID gitu kan. Nah itu ya yang saran saya ketika Anda mau kambuh hypnic jerknya dan parah, yaitu 3 saran tadi ya, silakan disebarkan kalau bermanfaat. Barakallahu fikum.